Berita tentang pelatih timnas Indonesia Sintayong yang kabarnya dipecat usai gagal bawa juara Indonesia di AFF ramai di berbagai media sosial. Kami pribadi pastikan untuk saat ini berita ini dipastikan tidak benar. Sebab sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari pihak PSSI. Jika sesuai rencana, STY tetap akan memimpin timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 mendatang. Namun seperti yang pernah kami bahas, jika STY ini akan dibanjiri hujatan dan cemoohan. Dan ini benar, bukan cuma dari kalangan netizen instan yang taunya menang doang tapi nggak menghargai perjuangan dan kinerja orang, tapi juga dari orang-orang yang katanya pengamat bola tapi pikirannya sempit. Nah, berita atau isu yang memanas-manasi PSSI untuk memecat STY ini ditambah pernyataan STY yang secara terang-terangan mengkritik PSSI dan AFF. Sejak awal STY meminta ajang ini dihapuskan sebab menurut STY ajang ini tak ada manfaatnya. Terbukti selama Indonesia ikut ajang ini, Indonesia lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan. STY pun menilai ajang ini sama sekali tak bisa membuat para pemain timnas itu berkembang. Saya sudah katakan sejak awal, turnamen ini hanyalah laga persahabatan bagi saya. Saya sudah memperhatikan sejak awal, setiap Indonesia ikut turnamen ini tidak ada satupun keuntungan dari segi prestasi yang didapat. Indonesia selalu dicurangi di turnamen ini. Para wasit di turnamen ini pun sangat buruk. Jika wasitnya saja seperti itu, bagaimana para pemain muda akan berkembang? Yang ada para pemain akan hancur mentalnya jika terus-menerus alami perilaku seperti ini. Ini memalukan, tak ada yang kita dapat di turnamen ini, ujar Sintayong yang kami kutip dari bola.com. Kekesalan STY ini wajar, sebab bukan cuma dirinya, tapi hampir setiap pelatih yang membawa Indonesia di ajang AFF pasti kesal pada AFF. Aturannya yang tak jelas dan banyak kontroversi, sedangkan jika kita protes pun tak pernah ditanggapi sebab ini cuma ajang tak resmi. Seperti contoh aksi pemain Vietnam yakni Nguyen Hong Puek yang menyikut bek kiri timnas Haikal. STY yang melihat ini langsung marah dan protes pada pengawas pertandingan, tapi justru STY yang kena kartu kuning. Sedangkan pemain Vietnam tersebut tak diberikan hukuman apapun, bahkan di kartu pun tidak. Sementara jika Indonesia protes dan membawa masalah ini atau kejadian ini ke pihak AFF, ya jelas AFF tak akan berani investigasi sebab ini cuma ajang hiburan. Nah, di sini udah jelas dong, jadi lebih banyak ruginya ketimbang prestasinya di ajang ini. Tapi ya gara-gara duit dari AFF buat PSSI, kok PSSI ngotot banget ya ikut ajang ini. Untuk STY sendiri kami no comment. Jika harus dipecat ya wajar, tapi jika harus dipertahankan pun menurut kami ya sah-sah saja. Efek buruk lain apa? Tentu saja hujatan. Sebab kita tahu sebagian orang Indonesia itu nggak punya otak, alias otaknya sengklek, yang bisanya cuma ngebacot. Saya tuh heran ya, kok ada gitu loh orang kayak gitu. Ya, ini kembali dialami salah seorang punggawa timnas, Hernando Ari Sutaryadi. Usai gagal cetak gol di adu penalti, Nando jadi bahan bulian orang-orang goblok. Ya jelas goblok lah orang-orang yang hujat. Kalau mereka punya otak, mereka pasti mikir kalau nggak ada Nando, Indonesia entah udah kebobolan berapa di laga itu. Bahkan Nando bisa gagalin penalti loh. Tapi kok ya yang dilihat cuma gagal adu tendangan penalti doang sih? Ayolah pemerintah Indonesia, jangan diem aja. Udah banyak orang yang bunuh diri disebabkan dibully. Bikin peraturan yang jelas, jangan cuma undang-undang ITE. Tapi ayolah kerjasama dengan pihak medsos, bikin sebuah sistem yang mendeteksi kata-kata kotor. Kayak di YouTube gitu, kan bisa tuh kata-kata diblokir dan gak bisa ditampilkan. Ntar kalau ada yang nanya, emang bisa bang di YouTube kata-kata kotor diblokir? Ya bisa lah. Tergantung pemilik akun mau ngeblok apa enggak. Ini Kemeninfo harus kerjasama nih sama orang-orang Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain. Bisa dibikinin filter seperti itu. Sebab kalau kita ngomong sama pelaku pembulian itu mah percuma. Sampai berbusa juga nih mulut, tetap aja oknum kayak gitu mah nggak akan pernah berubah. Sebab otaknya memang udah rusak.
Ya, semoga aja penonton channel ini nggak ada yang kayak gitu ya. Ingat, kritik boleh, hujat jangan. Udah pada ngerti dong bedain kritik dengan hujat? Kalau belum ngerti ya silakan salahkan tuh guru kalian di sekolah. Kenapa nggak diajarin? Atau salahkan diri kalian sendiri. Kenapa waktu di sekolah kalian nggak mau belajar itu semua? Oke, buat yang masih penasaran apakah laga super big match antara Persija versus Persib di pekan ke-11 nanti itu ditunda atau ditukar? Kami pribadi masih terus mencari informasinya, tapi hingga sejauh ini inilah yang kami dapat. Yang pertama, PT LIB tak mempermasalahkan mau itu digelar di Jakarta, di Bekasi, atau di Bogor. Sebab menurut LIB, laga ini tak akan mengganggu apapun. Sebab laga ini main tanggal 2 September, sementara KTT ASEAN itu tanggal 8. Hanya saja LIB mungkin tak akan merekomendasikan laga ini digelar di GBK, sebab GBK akan disterilisasikan untuk persiapan KTT ASEAN. Yang kedua, pihak PSSI sejauh ini belum memberikan respon apapun apakah laga ini boleh digelar atau tidak. PSSI menyerahkan ini pada LIB selaku operator yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Yang ketiga, pihak Persija masih ingin laga ini tak diubah. Jadi pihak Persija tetap ingin laga ini Persijalah yang jadi tuan rumah terlebih dahulu ya. Yang keempat, Jackmania tetap kekeh ingin laga ini digelar di GBK. Maka jika GBK tak bisa dipakai, Jackmania minta laga ini ditukar atau ditunda. Yang kelima, pihak Persib mengaku tak masalah jika laga ini ditukar dan mengaku siap andai ditunjuk sebagai tuan rumah terlebih dahulu, asal jangan ditunda. Tapi sejauh ini pihak Persib belum menerima surat apapun dari pihak Persija tentang permohonan laga untuk ditukar. Yang keenam, pihak Polri mengaku belum menerima laporan baik dari PSSI maupun LIB, Persija atau Persib soal laga ini. Tapi satu hal yang pasti, dimanapun laga ini akan digelar, pihak Polri tetap pada pendiriannya jika tak bisa dihadiri supporter, baik supporter tim tuan rumah maupun supporter tim tamu, alias laga ini dipastikan tanpa supporter. Sebab menurut pihak Polri tak ada yang bisa menjamin apakah jika dihadiri supporter tak akan ada supporter tim tamu yang menyusup. Jadi daripada ada keributan, pihak Polri tetap menyarankan liga ini tanpa supporter. Nah, ini yang akan menarik nih. Jika pihak Polri tetap izinkan laga ini digelar tapi tanpa supporter, pasti banyak yang protes nih. Kalau laga ini digelar di Bandung, otomatis yang protes supporter Persib, sebab ini adalah jatah kandang. Begitupun sebaliknya, jika tetap digelar di Jakarta atau Bekasi, tentu saja yang protes adalah para supporter Persija, sebab laga ini adalah laga besar. Lalu yang pasti protes juga adalah para mafia, sebab laga ini pasti jadi ladang uang nih. Apalagi kalau ada supporternya dengan supporter tim tuan rumah atau tim tamu, pasti jadi ladang uang nih bagi para mafia. Dengan tanpa supporter tim tamu saja, ini akan duit banyak mengalir, apalagi dengan supporter tim tamu. Karena meskipun ini cuma dihadiri supporter tim tuan rumah, pasti akan ada saja oknum supporter tim tamu yang nyusup. Entah itu sengaja menyusup atau memang ada yang memerintahkan. Dan ini akan jadi ladang uang bagi pihak-pihak tertentu. Jadi intinya kami belum bisa bilang laga ini akan seperti apa. Apakah akan ditunda atau ditukar atau tetap sesuai jadwal. Tapi satu hal yang pasti, kalaupun laga ini tak diubah, otomatis bukan digelar di GBK. Dan kami akan terus update perkembangannya soal laga ini. Lalu bagaimana kondisi kedua tim ini? Kedua tim yang selalu berisik ini nih. Di kubu Persib, pelatih Boyan Hodak masih emosi pada para pemainnya meskipun menang di laga lawan Rans. Menurut Hodak, saat Persib bisa cetak 2 gol, para pemain kehilangan fokus dan terlalu mengandalkan keputusan wasit maupun hakim garis. Setelah kami cetak gol kedua, kami seharusnya bisa bermain lebih tenang, ujar Boyan Hodak. Betul sekali, Persib memang masih harus berbenah soal fokus dan ketenangan. Menurut kami,
masalah lini belakang sudah mulai sedikit teratasi. Wajar ya, sebab Hodak ini kan memang basicnya adalah back tengah. Jadi ya Hodak ini paham betul soal bertahan. Tapi jika soal serangan, kami pikir Boyan Hodak harus mendatangkan asisten pelatih yang bertipikal penyerang. Sebab jelas terlihat serangan Persib masih monoton. Terbukti 2 gol Persib lawan Rans kemarin tercipta dari serangan balik, bukan dari gameplay yang rapi. Tapi ya mau nyari striker kemana? Persib selalu kesulitan mendapatkan striker, apalagi striker lokal. Persib itu hebat kalau nyari back, nyari kiper atau winger. Tapi kalau soal nyari striker, Persib ini lemah. Kenapa demikian? Karena kurangnya stok striker di Indonesia. Kalau striker asing mah gampang. Tapi kan yang dibutuhkan striker lokal yang mumpuni, yang bisa jadi pelapis sepadan. Jadi untuk saat ini cuma 2 yang dibutuhkan Persib. Yang pertama adalah breaker alias pengangkut air. Yang kedua adalah striker. Untuk lini belakang udah mulai membaik ya. Sementara bagi Persija, pelatih Thomas Doll ngamuk-ngamuk usai Persija dibantai oleh Dewa United. Menurut Doll, para pemain Persija lupa cara cetak gol dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Kesalahan demi kesalahan terlalu sering dilakukan oleh para pemain Persija. Saya tidak senang dengan ini. Ini bukan gaya permainan Persija, tapi ya ini levelnya saat ini. Kami lupa cara mencetak gol. Kami memiliki beberapa kesempatan dan ini kami alami setiap laga sebelumnya, ujar Thomas Doll. Ya, inilah kekurangan Persija. Hampir sama sih dengan Persib, yakni nggak punya striker handal. Striker yang ada udah mulai habis. Persija nggak mungkin bertumpu pada Matsumura terus, sebab Matsumura hanyalah seorang winger. Menurut kami, Marco Simic sudah habis. Terbukti Thomas Doll pun cuma memainkan Simic kontra Dewa United itu kurang lebih 15 menit saja di babak kedua. Sementara pelapisnya seperti Aji Kusuma dan Samosir levelnya belum bisa disandingkan dengan striker-striker ganas yang sudah berpengalaman. Mereka ini masih butuh jam terbang. Nah ini unik ya, padahal di 2019 silam, 2 tim ini dijuluki tim yang paling menakutkan di lini depan, di mana Persib dan Persija punya yang namanya Ejecel Nduasel dan Marco Simic yang kala itu jadi striker paling ditakuti di Liga 1. Tapi seiring waktu, 2 nama ini sudah harus diregenerasi. Persib harus sudah cari pengganti David Da Silva yang selevel dengan Nduasel. Sementara Persija harus cari pengganti Marco Simic yang selevel dengan Marco Simic di 2019 silam.